warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mau datang ke sini untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau mimpin doa? Ayo, Bapak. Berdoa dalam hati aja. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang memimpin doa. Gimana kegiatannya hari ini? Lancar. Rasanya hari ini? Senang. Baik, sebelum kita masuk kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Sayang. sayang. Baik, perkenalannya nih gimana ini? Dari Bapak dulu atau dari kalian dulu? Dari Bapak dulu. Dari Bapak dulu. Baik. Nanti ke sini ya. Baik, perkenalkan nama Bapak Danu. Biasa dipanggil Pak Danu. Di sini ya. Perkenalkan, nama saya Martin Wisata, sini panggil Martin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Paket. Saya dipanggil Paket. Perkenalkan, nama saya Hasan Hadi, saya dipanggil Tias. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyampaikan nama saya. Ini sudah kenal semua ini? Sudah satu kelas ya? Iya. Ya. Baik. Sebelumnya kalian sudah tahu belum kenapa kalian dipanggil ke sini? Belum tahu. Baik, kita di sini akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum. Baik, di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan kita hari ini, yaitu berupa konseling kelompok, di mana nanti kita akan membahas suatu permasalahan yang permasalahan itu cuma kita yang tahu, orang di luar tidak tahu. Ya, Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok kalian, nanti kalian silakan menceritakan permasalahan yang kalian alami dan kita cari solusinya secara bersama-sama. Bapak berharap nanti kalian dapat menjaga kerahasiaan dari kegiatan kita ini, dan Bapak berharap kalian terbuka untuk menceritakan apa yang kalian alami dan memberikan pendapat tentang apa yang teman kita alami. Ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kurang lebih sekitar 40 menitan ya. Gimana nih? Udah siap belum untuk kegiatan kita hari ini? Sudah siap semua? Sudah siap. Baik, kita langsung saja masuk pada kegiatan kita hari ini. Baik, berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan atau observasi, bahwa Bapak melihat dari kalian berempat ini memiliki permasalahan mengenai emosi. Nah, di sini Bapak minta kalian mengungkapkan satu persatu permasalahan kalian tentang emosi. Mungkin dari siapa namanya? Ilham dulu mengenai emosi. Yang Ilham, permasalahan yang Ilham alami. Kalau sering dikucap, marah. Oh, itu permasalahan Ilham. Kalau Martin? Sama tapi kalau dikit lebih emosi. Kalau siapa kan? Dikit lebih emosi. Lebih emosi. Ya. Kalau siapa namanya? Patir. Kalau Patir? Kalau lagi nulis ganggu. Kalau lagi nulis ganggu, emosi jadinya. Kalau dia gimana ya? Kalau sering bilang nama orang tua marah saya. Oh, sering bilang marah. Nah, jadi kalian kan sudah menyampaikan permasalahan kalian tentang emosi. Nah, sekarang kita menyepakati dulu masalah siapa yang ingin kita bahas dari keempat permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Menurut kalian masalah siapa yang perlu kita bahas untuk hari ini? Ya, sekarang
itu gimana? Menurut Martin, orang-orang yang sering mengejek nama orang tua itu menurut Martin itu gimana? Kurang ajar Pak. Kurang ajar. Ya. Kalau menurut siapa namanya? Martin gimana tuh? Ujian Ujian. Merasa dingin banget. Hah? Oh, merasa paling tuh. Tuh. Oh. Kalau menurut Bapak Ilham tidak baik. Jadi memang benar apa yang kalian sampaikan tadi mengenai apa yang dialami dia, oh itu tidak baik. Terus tadi Martin menyampaikan apa Bin? Kurang ajar Pak. Kurang ajar dan juga apa? Martin merasa paling tua. Nah, dari permasalahan yang dialami Bilas itu, menurut kalian bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut yang sering teman-teman sering mengejek sama orang tuanya? Gimana? Ada yang bisa memberikan masukan mengenai apa yang dialami oleh dia? Cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada yang tahu? Didiami aja. Tapi kalau dia didiami nanti dia tambah ini enggak? Tambah melawan, tambah keterusan. Jadi gimana tuh? Yang lebih efektif menurut kalian? Kalau menurut saya namanya dia didiami. Kalau menurut Marvin gimana Vin? Gimana? Untuk Didiami aja Pak. Kali itu dibalas sekali. Dibalas yang mana tuh? Dibalas aja juga. Dibalas juga sama. Nah, bukannya itu nanti akan berdampak kepada mereka berdua. Bisa aja terjadi perkelahian nanti dari saling membalas. Habis belajar kita selesai. Habis belajar selesai. Iya biasa kalau udah Bukannya habis belajar nambah masalah lagi. Damai. Nak Melawan sekali. Oh, jadi kita harus melawan gitu. ya. Jangan Atau dibalas aja Pak. membalas. atau bisa memberitahu ke guru. Ya, memberitahu kepada guru. Kalau menurut Ilham gimana? Mengenai permasalahan dia melapor guru. Baik, apa yang kalian sampaikan tadi semuanya itu benar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ada melapor guru, ada yang membalas, ada yang didiami. Tapi kalau didiami jangan terlalu sering didiami, nanti dia akan tambah apa? Tambah ngelumat istilahnya. Nah, jadi kalau di sekolah itu paling cepat dilakukan dengan guru mungkin atau dengan wali kelas agar bisa nanti menegur anak itu untuk tidak mengejek-ejek sama orang tua. Baik, dari permasalahan yang dialami dia sendiri, menurut kalian apa faktor penyebab dari orang mengejek-ngejek nama orang tua tadi? Hal yang menyebabkan dia tuh melakukan itu. Bisa kan makin kesal dengan orang. Hal yang menyebabkan makin itu kesal dengan orang. Apa? Masalah pribadi. Bisa saja masalah pribadi menjadi pemicu penyebab utama dari permasalahan yang dialami oleh dia, ya.
dari permasalahan yang dialami dia sendiri bahwa dia itu sering diejek-ejek orang tuanya. Gimana tanggapan dia mengenai orang-orang yang sering mengejek itu? Oh ya, palingan dilawan kali itu dilaporkan dengan guru. Baik, pernah tidak dia melaporkan itu dengan guru? Belum pernah sama sekali. Tapi kejadian itu terjadi berulang kali, tapi belum pernah melaporkan dengan guru. Jadi apa tanggapan dia mengenai teman-teman ini? Apa yang dia lakukan? Nanti dia minta kali tidak balas sama itu. Oh, biasanya kamu diamin aja ya. Kadang-kadang kamu balas. Pernah nggak kamu merasa marah ketika diejek itu? Benar sekali Pak. Benar. Marahnya itu seperti apa? Emosi Pak. Emosi. Passion tumpul. Pernah ingin ditumbuk, ya, dibalas dengan kekerasan gitu. Ya. Jadi dia ketika itu pertama dia diam terlebih dahulu, kemudian membalas, lihat, membalas, kemudian juga emosinya marah. Di sini Bapak ingin menyampaikan sebuah cara untuk kita bisa menahan emosi kita. Ya. Tadi dia mengatakan bahwa dia marah. Sekarang Bapak minta dia menyampaikan bahwa saya bisa mengontrol emosi saya kepada diri kamu sendiri. Bisa tidak mengatakan itu kepada diri kamu? Bisa. Gimana? Coba berikan contoh yang baik. Berbicara pada diri kamu sendiri mengenai saya bisa mengontrol emosi diri saya. Saya bisa mengontrol emosi saya. Bisa lebih tenang. Biar tidak memicu keributan. Biar tidak memicu keributan. Nah, kalau teman-teman semua bisa tidak mengatakan pada diri kalian bahwa saya itu bisa mengontrol emosi saya. Coba dulu. Coba sampaikan bersama-sama. Saya bisa mengontrol emosi saya. Saya bisa mengontrol emosi saya. Sekarang sampaikan dengan keras tapi dengan volume yang rendah. Iya, ngomong yang tadi dengan suara yang keras tapi nadanya rendah. Saya bisa mengontrol emosi saya. Nah, kalian sudah menyampaikan kata-kata positif kepada kalian untuk mengontrol emosi kalian. Ya, Bapak berharap kalian dapat mengontrol emosi kalian ketika ada teman-teman yang mengejek, menghina, mencaci maki kita. Karena apa? Kalau kita emosinya berlebihan, maka tindakan yang kita lakukan itu terkadang tidak tepat, terkadang kurang pas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kasus pembunuhan. Itu kan karena
emosinya berlebihan. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga menciderai atau menghilangkan nyawa orang lain dan berdampak pada dirinya sendiri. Kalau misalnya orang mengucap kelebihan saat apa? Hah? Kalau mengucap kelebihannya itu. Ya, kita berikan peringatan terlebih dahulu kepada orang itu. Kita tanya, maunya apa gitu. Jangan langsung mengambil tindakan. Banyak mengatur mau duit di semua. Itu minta ke orang tua bilang, lu mau nyetir itu. Ya. Masalah aku apa misalnya kan. Tanyakan apa yang kau tidak senang ke aku gitu. Biar bisa disesuaikan secara baik-baik, tidak dengan kekerasan, apalagi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Karena sudah banyak kasus atau yang barusan itu, yang kemarin itu, yang pembunuhan itu kan karena dia emosi, dia masih usia pelajar, masih ada SMA, SMK yang ini melakukan tindakan itu karena dia emosinya berlebihan, maka dia melakukan hal itu dan dampaknya banyak, ada yang kehilangan nyawa dan dampak pada pelakunya juga ada, dia ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi Bapak mengharapkan apa yang kalian katakan tadi bisa kalian terapkan pada diri kalian untuk bisa menjaga emosi kalian agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jika kita gegabah mengambil dalam keputusan, maka itu akan berdampak kepada orang banyak, bukan kepada kalian saja, tapi kepada korban juga akan berdampak apabila kalian gegabah dalam mengambil keputusan. Di mana bisa tidak kalian menjaga emosi kalian, untuk mengontrol emosi kalian agar dalam mengambil keputusan itu tepat dan tidak merugikan orang banyak. Bisa. Yakin? Baik. Kalau bisa Bapak memegang apa yang kalian sampaikan dan Bapak berharap nantinya kalian dapat mengontrol emosi kalian agar lebih baik lagi menghadapi apa yang terjadi di kemudian hari. Ya, bisa ya. Baik. Ini kita sudah masuk ke tahap terakhir dari kegiatan ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, Bapak minta kalian menyimpulkan apa kegiatan dan apa makna dari kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang mulai kita bahas hari ini? Membahas emosi. Terus menahan emosi. Yang lain? Akis. Jangan gegabah langsung pilihan itu nanti orang. Jangan gegabah. Baik-baik dulu. Ya, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, selesaikan dengan baik-baik dulu. Lagi apa kesimpulan kita hari ini? Harus menahan emosi. Yes, apa ya? Menahan emosi, Pak. Menahan emosi. Jadi untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini bahwasanya kita membahas mengenai emosi tadi. Emosi yang berlebihan akan berdampak dengan apa yang kita lakukan. Jadi Bapak di sini berharap kepada kalian semua untuk dapat mengontrol emosi kalian
agar tidak gegabah dalam mengambil sebuah tindakan dan merugikan orang lain. Ya. Baik, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mau meluangkan waktunya untuk bercerita mengenai apa yang kalian alami. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai permasalahan yang dialami dia. Mungkin untuk minggu depan kita akan membahas permasalahan yang lain, ya, permasalahan teman-teman yang lain. Jadi di sini Bapak mengucapkan terima kasih kepada dia setelah mau menceritakan permasalahan yang sudah dialami, dan Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mau